Hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita tidak boleh takut dan ragu akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, yakinlah bahwa Allah telah menggariskannya untuk kita, dan Allah tidak pernah memberikan sesuatu apapun dengan sia-sia untuk kita. Semua punya maksud untuk kebaikan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dikatakan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Masya Allah, suara serentak santri putri memuji Allah saat mendengar ceramah yang disampaikan Kang Ahjar yang tampak apik dan berkelas. Beberapa pasang mata santri putri mencari celah-celah kecil tirai yang kini menghalangi pandangannya pada sang santri senior. Memang begitu, di pesantren Nurul Imani antara santri putra dan putri dijaga ketat agar mereka tidak saling melihat satu sama lain saat sedang melaksanakan kultum. "Kamu kenapa, Mel?" tanya Helena saat melihat Kamelia yang tak bersemangat seperti biasanya. Kamelia hanya menggeleng lesu. Disendarkannya kepala serta pundaknya itu pada tiang masjid yang berukuran sangat besar. Kultum selesai. Para santri putra dan putri bubar. Saat tengah berjalan bersama Helena di pelataran pesantren, Umi, sang istri Kiai, memanggil Kamelia. Kamelia dan Helena segera menghampiri wanita muda berparas cantik itu. "Mel, nanti agak siangan, pakai baju rapih lagi ya," ucap beliau memberi gadis itu perintah. Tanpa berpikir panjang, Kamelia mengangguk. Pikirannya masih belum menentu sebab foto yang ia temukan di sela-sela kitab Helena itu. Setelah itu mereka kembali ke kobong untuk sarapan. Setelah sarapan, kemudian melaksanakan piket bersama di kobong. Kamelia yang selalu ceria tiba-tiba jadi lebih banyak diam. Helena yang memperhatikan sejak tadi mulai bertanya, "Kenapa, Mel? Ada yang gak beres ya?" tanyanya khawatir. Helena menatap wajah Kamelia serius. Kamelia hanya menggeleng kepala dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Cerita sama aku, apa yang terjadi? Kamu lagi ada masalah ya?" tanya Helena lagi. "Enggak, Len, aku baik-baik aja," pungkas Kamelia. Kemudian dia pergi dari hadapan Helena. Matahari mulai beranjak naik. Dalam kegalauan hati, Kamelia melaksanakan sholat duha. Selepas duha, ia memilih melamun di jendela jerambah. Tak lama Helena, sang teman baik, datang memanggilnya. "Kamelia, kamu dipanggil Abi sama Umi," teriaknya. Kamelia tak cepat menanggapi. Dia masih merasa malas dan lesu. "Amel, dipanggil tuh," sahut seorang santri putri yang juga baru selesai melaksanakan sholat duha di jerambah. Kamelia segera beranjak. Ia pergi ke kobongnya untuk mengganti jilbab dan pakaiannya. Sedikit berlari, Kamelia akhirnya menemui sang guru dan istrinya di rumah. "Mel, ini ada ibumu." Ucapan sang kiai membuat Kamelia mengangkat wajahnya yang sejak tadi menunduk. Senyum bahagia sontak terlukis indah di wajahnya. Kamelia segera berhambur memeluk ibunya yang datang lumayan jauh itu. "Ibu!" "Apa kabar, Nak?" tanya wanita paruh baya berjilbab hitam itu. "Baik, Bu. Ibu kesini?" tanya Kamelia tak percaya. Sebab selama mondok, Kamelia lah santri putri yang memang jarang sekali dijenguk oleh keluarganya. Tapi Kamelia pun mengerti
mengapa sang ibu jarang menjenguknya. Alasannya tak lain karena sang ibu sibuk berjualan untuk hidupnya sehari-hari. Ditinggalkan sang ayah ketika masih kecil, membuat Camelia amat menyayangi orang tua satu-satunya itu. Apapun ia lakukan demi kebahagiaan sang ibu, termasuk saat ibunya meminta ia untuk pergi menuntut ilmu ke pesantren itu. Bagi Camelia, siapa lagi yang dapat membahagiakan sang ibu bila bukan dirinya? Tengah asyik Camelia mengobrol bersama sang ibu dan juga sang kiai serta istrinya yang juga telah Camelia anggap sebagai orang tua keduanya itu. Di luar tiba-tiba terdengar suara deru mobil memasuki halaman. Istri sang kiai segera bangkit untuk menyambut tamu yang sejak tadi sudah ditunggunya itu. Dari dalam mobil turun 2 orang pria gagah yang beberapa hari kemarin juga datang ke sana. Camelia hampir saja melupakan mereka, tapi saat melihat wajahnya lagi, ia jadi kembali teringat soal ta'aruf yang dibicarakan oleh sang kiai beberapa hari yang lalu. Ada apa ini? Apa jangan-jangan mereka mau membahas soal ta'aruf itu lagi? Tanya Camelia dalam hatinya. Seolah belum usai kesedihan yang ia rasakan sebab dirinya dan Helena mencintai pria yang sama, ini masalah Camelia seolah bertambah lagi, membuat pikirannya semakin kusut dan tak beraturan. Berkali-kali ia mengucap istighfar. Ia yakinkan semuanya pada Allah dan Allah lah yang telah mengatur semuanya itu untuknya. Masuk, masuk. Ramah sang kiai menyambut tamunya. Meski salah satu wajah tamunya itu sungguh cuek dan amat dingin, yaitu Hagi. Yang kini hatinya tengah merasa marah, jengkel, dan amat kecewa pada sang papa sebab sang papa memaksanya merencanakan pertemuan itu lagi. Hagi sudah menolak berkali-kali bahwa ia tidak mau dijodohkan. Lebih-lebih dengan perempuan dari pondok pesantren yang menurutnya sangat ketinggalan zaman. Selain itu, Hagi juga sudah punya kekasih yang selama ini telah dengan setia menemaninya. Dengan alasan Fania, kekasih Hagi tak kunjung memberi kepastian kapan ia bisa menikah dengan anaknya. Dan juga ia ingin Hagi mendapatkan istri yang salehah, sehingga bisa membawa Hagi ke jalan dan lingkungan yang baik. Hamis akhirnya meminta sang guru untuk mencarikannya seorang gadis untuk dijadikan calon istri bagi putranya itu.